Henry Kissinger, kita semua tahu, sebagian dari kita, itu pernah menyampaikan, control oil and you control nation, control food and you control the people. Ini luar biasa pernyataan Henry Kissinger, seorang mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Sekretaris Negara di Amerika Serikat. Di negara yang sebesar itu, pangan masih menjadi hal yang teramat penting. Lalu kemudian kalau kita ingat proklamator kita, Presiden Soekarno, waktu membuka kampus peletakan batu pertama, kampus Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada saat itu, tahun 52, beliau menyatakan, pangan adalah persoalan hidup atau mati. Dan memang banyak negara kolab gara-gara pangan. Misalnya saja ketika krisis pangan dunia tahun 2011, beberapa negara di Afrika Utara dan Timur Tengah runtuh gara-gara pangan. Gara-gara impor pangan yang begitu besar sehingga ketika terjadi gejolak harga pangan dunia mereka runtuh. Kita ingat juga Sudan yang ketika harga gandum melonjak tinggi karena Sudan sangat tergantung impor gandum dari luar negeri. Hanya dalam tempo singkat pemerintah Sudan berganti. Yang di negara kita sendiri juga pernah. Jadi pada tahun 98 kita mengenal krisis moneter. Tapi pertanyaan besar, kenapa Thailand, Vietnam, lalu kemudian Korea Selatan, Malaysia, tidak ada yang jatuh pemerintah? Hanya Indonesia. Kan? Padahal setahun sebelumnya, partai di pemerintah pada saat itu menang 74%. Nah, tahun 98 kita mengimpor beras 6,4 juta ton. Terjadi gejolak harga pangan, lalu itu yang kemudian mendasari sehingga Presiden Soeharto kemudian jatuh. Jadi kalau menurut saya sebagai pengamat pangan, penyebab terbesar jatuhnya Presiden Soeharto karena masalah pangan. Sehingga untuk itu sangat tepat bahwa kita bicara terkait dengan pangan. Karena apapun ketika pangan kita melupakan pangan, maka itu bisa menjadi bencana nasional. Terima kasih Prof. Jadi memang program A3 ini Prof ya, orang tanya ngapain sih bikin-bikin mau jadi YouTuber? Saya bilang tujuannya bukan itu sebenarnya, tujuannya. Saya kan tidak tahu karir politik saya ini sampai di mana kan. Nah, kalau zaman dulu kita tulis buku, apa pemikiran, kebijakan-kebijakan yang mungkin pernah saya pikir atau pernah saya hadapin. Nah, saya ingin generasi berikutnya atau orang-orang yang mempunyai kesempatan diberikan posisi jabatan mungkin bisa mengambil faedah atau positif dari yang kita diskusikan ini. Sehingga semoga nanti siapapun yang diberikan amanah ya istilahnya ya, mempunyai di bidang pangan ataupun punya jabatan, beliau itu bisa lihat tuh minimal nih semacam silabus lah, silabus tanda kutip lah. Nah itu sih Prof. Jadi mungkin kita bisa mulai, kita dengarkan nih pertanyaan yang sudah masuk begitu banyak. Kita udah gabung-gabungkan. Nah, silakan. Bagaimana memastikan stabilitas dan pemerataan harga di setiap wilayah Indonesia? Nah, tapi waktu itu saya punya pemikiran seperti ini. Kenapa tidak pemerintah menghapus kuota impor? Jadi kalau menurut saya kuota ini membuat semua jadi mahal nih. Ini mungkin jadi nanti dikoreksi nih. Jadi saya bilang begini, dulu saya waktu di Jakarta kan kami punya BUMD, kita ada PD Dharma Jaya, kita punya Food Station Cipinang. Kita minta, kita punya negara sahabat, kenapa kita nggak boleh impor beras? Tapi ada peraturannya begini, saya bilang. Semua importir yang masukkan barang importir untuk Indonesia, 20% yang diimpor adalah milik pemerintah. Dulu belum ada badan pangan. Ini adalah milik pemerintah dan si importir harus menyediakan gudangnya juga, termasuk barang yang diimpor. Sehingga dengan cara seperti itu, calo-calo yang punya dapetin kertas hak kuota tidak jual. Karena pengalaman saya waktu di Dharma Jaya dulu, dapatin hak impor sapi. Ada oknum bisa jual tuh, minta komisi kasih ke orang. Sehingga si BUMD ini hanya ngambil 1.000-2.000 per kilo. Nah ini menurut saya sangat mengganggu. Lalu untuk apa barang ini? Bagi supaya harga bisa bagus, pemerintah
juga tidak memberikan subsidi dalam bentuk barang. Nah, tugas Badan Pangan atau BUMD yang mendapat hak impor itu, pemerintah beri 20% membeli dari petani dengan harga yang dia subsidi dari untung ini. Dia wajib beli. Karena tidak mungkin petani kita bisa mau nanam dengan harga yang kalah dong dari impor. Pasti. Impor kan mesin, segala macam teknologi kan. Ya. Nah, dengan pola seperti itu, saya berpikir harga bisa kita kontrol karena kita punya 20%. Importir masuk juga tidak lewatin calo-calo. Petani juga mau nanam sampai sebatas dia mau nanam. Kalau seperti ini, pupuk juga jangan diberikan subsidi di barang. Orang petani nunggu kan. Nah, kenapa nggak duitnya subsidi pupuk? Itu di petani menyetor atau dia gagal, habis berapa kita beli dari lebih mahal gitu. Nah, itu sih Prof, ini ide belum pernah dilaksanakan. Karena saya nggak pernah jadi kepala Badan Pangan. Ya, gini, terkait dengan mekanisme itu sebenarnya ada dua mekanisme terkait dengan itu. Yang pertama kuota, seperti Pak O tadi ya sebutkan. Dan lalu yang kedua adalah kebijakan tarif. Nah, kuota ini saya setuju yang Pak O sampaikan tadi. Kuota ini hanya bisa diberlakukan untuk komoditas-komoditas yang produksi kita tinggi. Dalam arti katakanlah 80% diproduksi oleh petani sendiri, 20% harus diimpor, untuk itu perlu kuota. Katakanlah untuk kebutuhan jagung saat ini ya, kebutuhan jagung saat ini 15 juta ton. 15 juta ton, petani kita dorong supaya mampu memproduksi 13 juta ton, berarti masih ada 2 juta ton. Dan 2 juta ton ini melalui impor. Di situ sistem kuota berjalan, kan? Sehingga tidak dibebaskan. Kalau dibebaskan hancur petani kan, karena yang diimpor jauh lebih dari yang diperlukan sebenarnya di Indonesia. Nah, lalu yang kedua adalah kebijakan tarif. Dalam arti apa? Dibebaskan saja. Kan? Impor dibebaskan, setiap orang boleh mengimpor. Lalu kemudian sangat betul tadi, kalau memang pemerintah mampu menguasai sebagian dari itu, bisa 20%, 30%, 10%, tergantung ya dari apa yang sudah diimpor oleh importer tersebut, yang kemudian barang tersebut dikuasai oleh pemerintah sehingga bisa digunakan untuk pengendalian harga pangan. Nah, untuk komoditas-komoditas, yang ini anehnya di Indonesia, untuk komoditas-komoditas yang hampir seluruhnya kita impor, diterapkan kuota. Nah, ini yang nggak benar. Contoh saja bawang putih ya. Bawang putih kan diterapkan kuota melalui apa? RIPH, rencana induk untuk hortikultura, RIPH kan. Mereka dapat RIPH dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Pertanian, lalu mereka mengajukan SIJ, surat izin impor dari Kementerian Perdagangan. Itu prosesnya ya sudah barang tentu lah, Pak, tahulah yang pernah di pemerintahan seperti apa kan, ruwetnya seperti itu. Nah, tahun 2017, Menteri kemudian mencanangkan program swasembada bawang putih. 2017 swasembada bawang putih, 2019 selesai. Kan? Kita akan swasembada bawang putih. Di saat program diluncurkan, impor bawang putih kita 450.000 kira-kira kan. Pada saat itu, lalu dengan melalui apa? Tetap melalui kuota. Yang pertama. Lalu yang kedua, melalui wajib tanam importir. Ketika program tersebut muncul, saya sampaikan, ini program pasti gagal. Bagaimana importir suruh tanam? Persoalannya kan itu kan itu. Lalu akhirnya harga bawang putih tidak terkendali. Karena apa? Keinginan pemerintah untuk swasembada dengan cara apa? Mengurangi kuota. Jadi tahun 2019 sebagai tahun akhir bahwa swasembada bawang putih ini selesai dilakukan, itu kuota diturunkan 100.000 ton. Terjadi goncangan harga bawang putih tahun 2019 yang menyebabkan konsumen rugi 1 triliun rupiah hanya dalam tempo 3 bulan. Jadi itu.